dalam bentuk yang kue-kue kue-kue yang ya. itu manis-manis itu ya, karena bisa cenderung membuat anak lebih gemuk ya, obesitas. Nah, kemudian apa namanya? Ini kita tadi kalau anak-anaknya sudah bisa memilih kue kan usia-usia balita biasanya ya. Kalau nggak diturutin bisa gulung-gulung nih. Aku minta ini, nanti malu kan nenek kakeknya dia udah ambil gitu ya. Harus bisa dialihkan ya dok ya. Betul, harus janjian dulu sebelum masuk minimarket mbak. Yang mana yang harus dibeli gitu ya. Nanti di dalam mau beli apa? Es krim biasanya. Kalau saya es krim satu ya sudah cukup es krim ya. Saya es krim dan kue. Sekarang es krim, besok yang makan ya kuenya gitu. Oh gitu. Jadi pinter-pinternya kita orang tua untuk memotivasi ya. Mengalihkan ini. Bukan berarti tidak boleh es krim bareng kue, boleh. Cuma jangan nanti es krimnya 5, kuenya 5, jadinya 10. Kan kadang kalau udah terlanjur senang gitu kan kadang susah berhenti. Diulang-ulang. Betul. Nah kemudian orang tua ini kadang-kadang sudah anaknya mungkin sehat ya secara grafik, KMS tadi sudah cukup bagus, naik. Pengen anaknya lebih gemuk lagi. Ya betul. Jadi ini anak saya kok kurang gemuk, minta vitamin, minta mungkin tambah suplemen susu yang bisa memberikan menggemukkan ya, itu betul dok. Gimana dok? Itu diresepkan ya biasanya dok ya? Sebetulnya kita juga tidak rutin meresepkan vitamin juga mbak. Jadi kalau kita lihat misalnya kita kan kalau dipraktikkan nimbang berat badan tingginya berapa, kalau secara kurvanya sudah cukup ya kita edukasi bu jangan ditambah terus. Nanti kalau obesitas malah berabe gitu. Ya jadi kita edukasi orang tua. Sebetulnya pola makannya diatur kalau udah cukup seimbang sesuai kalorinya ya sudah. Gitu. Kemudian apa namanya? Penambahan vitamin apa gitu sebenarnya nggak terlalu perlu ya kalau nggak itu rutin ya, nggak usah rutin. Jadi kan kalau di sisi lain ada anak yang susah makan itu kita atur pola makannya dengan susu yang tinggi kalori dan sebagainya supaya berat badannya naik. Tapi yang pada topik malam ini kita ngerem. Iya, bukan berarti nggak sayang ya, tapi bukan justru menyayangi si anak supaya punya badan sehat, lebih sehat. Nah ini kita bicara soal kasus ya dok, pernah dokter mengalami kasus anak gemuk usia berapa, kemudian bagaimana dalam waktu berapa tahun atau berapa lama ini anak bisa dikembalikan atau diturunkan minimal, caranya bagaimana aja dok? Iya. Pintu masuknya yang dikonsulkan gemuk kadang bermacam-macam mbak. Ada yang gemuk dikonsulkan karena gangguan ini menstruasi ya. Menstruasi yang sedikit-sedikit perempuan waktu itu mungkin dia sekitar usia SMP ya, saya nggak sebut nama, tapi lebih kurang beratnya 100 lebih. Aduh, SMP itu 100 lebih dong? Iya, jadi itu sudah menyerang rasa PD-nya dia gitu. Pasti dia tidak nyaman ya. Betul, dia tidak nyaman dengan posturnya. Teman-temannya tidak ada yang seperti itu. Iya, dan dia kalau kita motivasi untuk exercise dia cenderung reject. Kenapa? Mungkin karena orang tuanya minta saya harus treadmill, harus berenang apa, terus dia merasa kenapa sih kok aku aja, mungkin seperti itu. Jadi kita exercise itu harus yang fun, terus pola makan itu dibuat pola makan sehat itu bukan cuma dia seorang gitu, jadi itu semuanya supaya tidak merasa oh kenapa kok aku aja gitu. Jadi timbul reject ke pasien. Setelah kita jelaskan obesitas itu ya, yang sudah complicated menyerang ke kista ovarium jadi polikistik. Jadi kita berikan treatment, kemudian kita pantau. Beberapa sudah jatuh ke hipertensi dan diabetes. Ya ampun, pada usia itu bisa hipertensi dan diabetes ya. Itu kan sayang kayak orang dewasa begitu ya dok? Kalau sudah jadi diabetes ya kita atur pola makannya, ada obat yang diminum gitu. Istilahnya kan diabetes tipe 2 ya. Itu kadang masih usia terlalu awal kan mbak. Belum paham juga si anak ini. Betul, anak belum paham. Jadi kita lihat bagaimana peran orang tua untuk mengenali obesitas ini nggak bagus loh. Kalau dulu orang berlomba-lomba pengen anaknya gemuk ya. Nah, sekarang kalau obesitas kita kalau di sekolah-sekolah SD mungkin ya teman-temannya anak-anak gitu besar-besar kan bongsor-bongsor. Ternyata apa pola makannya, pola jajannya seperti yang kita bahas tadi. Jadi cenderung obesitas. Gitu. Banyak sekali sekarang tuh polanya semakin meningkat. Obesitas itu berapa persen dari tidak normal dok berat badannya kira-kira dok? Kalau pakai istilahnya standar deviasinya WHO itu lebih dari positif 3 gitu. Jadi ngeremnya bagaimana, nggak boleh terlalu drastis seperti orang dewasa, enggak, karena mereka sedang fase pertumbuhan. Nah itu nanti jadi ada warningnya banyak di situ. Karena mereka masih pembentukan otak, brain development, untuk exercise. Tidak boleh langsung direm ya. Iya, jadi kita hitung recall feeding, jadi sebetulnya berapa ininya.
kebutuhannya, kita berikan exercise, kalau perlu kita berikan obat-obat, tapi konsultasi dulu dengan dokter. Ahli gizi juga perlu ya untuk konsul Dilibatkan, betul. Dokter anak pun ada disiplinnya, ada dokter ahli nutrisi, ada dokter endokrin. Kalau sampai mengganggu tumbuh kembangnya bisa kita konsulkan ke tumbuh kembang. Kalau sampai mengganggu moodnya dan depresi kan jadi panjang, betul. Cenderungnya lebih banyak laki-laki atau perempuan dok yang overweight seperti ini? Kalau kasus-kasus itu ya cukup berimbang ya. Berimbang ya. Kalau laki-laki itu mohon maaf kadang itu alat kelaminnya itu yang dikonsulkan karena kecil gitu. Karena kan ketutupan ya mbak ya, barit ya. Karena dia gemuk sekali gitu. Jadi ketika mohon maaf kalau ke belakang kalau di sekolah itu jadi masalah buat anak-anak yang gemuk laki-laki. Jadi tidak seperti teman-temannya gitu. Jadi mereka kadang malu. Iya betul. Jadi dampaknya juga beragam ya dok ya, tidak cuma ke fisik tapi juga ke mental, psikisnya juga terganggu ya. Kalau udah usia remaja malah ke itu perkembangan hormonalnya remaja itu pubernya. Iya seperti tadi ya dia sampaikan seperti itu. Dukungan orang tua sangat perlu berarti ya dok ya. Orang tua mendeteksi secara dini, mengenalinya, kemudian melakukan intervensi pada saat awal supaya nggak complicated kemana-mana, nggak ke diabetes, nggak ke tulang, nggak ke jantung, paru. Kalau proses penyembuhan begitu bisa sampai berapa lama ya dok ya? Tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya ya. Jadi dan datang ke kita itu sudah seberapa berat. Kadang datang ke kita sudah complicated dengan sesak, gagal jantung gitu. Jadi agak complicated, kita stabilkan dulu, kemudian kita baru jalankan terapi-terapi. Jadi kalau misalnya sudah terbiasa hidup sehat, harus dipertahankan ya dok ya? Meskipun di gaya milenial seperti ini justru tantangan tersendiri buat orang tua, bagaimana menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak, tidak harus ngajak ke mall gitu, tapi beraktivitas fisik bersama-sama. Beberapa orang tua mengajak ke Car Free Day gitu, ada yang mengajak ke tempat kolam renang keluarga gitu, ada yang ke tempat-tempat park gitu atau Jatim Park atau kemana beraktivitas fisik di sana ya. Minimal jalan pagi setelah sholat subuh itu kan banyak membantu, karena kalau dari anak yang gemuk itu insulinnya sudah sensitif dengan exercise yang reguler. Maaf, untuk kondisi anak yang obesitas yang mungkin sudah komplikasi, apakah juga mengancam nyawa dok? Bisa jadi mbak, bisa datang dengan komplikasi sesak, kemudian kita masukkan pediatric intensive care unit. Jadi tidak menjadi lucu lagi gitu. Iya ya, jadi ngeri juga ya. Betul. Maksudnya was-was ya akhirnya karena kondisi kesehatannya ada yang terganggu di dalam ya. Itu kalau orang tuanya aware mau mengajak ke dokter. Nah kalau tidak, ada yang juga tidak terlalu peduli ya dengan. Ya itu kasihan anaknya. Jadi kalau di negara maju itu sudah banyak dikonsulkan dengan diabetes pada usia remaja, sehingga calon dokter umumnya sana sudah terbiasa megang kasus seperti itu. Dari negara kita tren itu juga semakin meningkat karena obesitasnya juga banyak karena pola makannya itu banyak junk food, soft drink, minuman manis seperti itu. Ya. Ini kemarin ada kasus-kasus juga yang sering di broadcast entah hoax entah bukan ya dok ya. Memang setelah makan fast food kemudian soft drink itu mengganggu, sebenarnya nggak boleh ya dok ya kalau habis puasa kemudian mungkin waktu itu di bulan Ramadan waktu itu ada broadcast semacam itu ya. Ini anak habis makan fast food, habis makan terus sakit katanya, masuk rumah sakit gitu. Apakah memang mengganggu sekali ketika setelah berpuasa anak-anak kemudian minum soft drink itu, apa memang tidak disarankan sama sekali dok minum soft drink itu? Pasien-pasien diabetes saya yang lain meskipun berpuasa nggak apa-apa mbak, mungkin itu ada komplikasi yang lain. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali kita bersama penelpon dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa ini? Halo. Halo. Iya, selamat malam. Dengan Mbak siapa? Halo. Iya, namanya siapa Mbak? Dengan Siva di Lawang, Bu. Oh, Mbak Siva di Lawang ya. Baik, ada pertanyaan apa Mbak Siva? Halo. Silakan Mbak. Kan 2 bulan yang lalu saya habis masuk rumah sakit. Terus itu kan waktu hari raya itu berat badan saya itu 56 kilo. Terus keluar dari rumah sakit itu turun menjadi 52 kilo. Dan saya ngerasa kok berat badan ini turun tapi postur tubuh saya itu masih gemuk. Usia berapa sekarang Mbak Siva? Terus gimana cara buat
17. Oh 17 tahun, iya. Ada yang mau ditanyakan dokter mungkin dari Mbak Siva? Ya kemarin sakitnya sakit apa? Sakit apa Mbak Siva waktu itu? Terus kan kemarin tuh masuk rumah sakit itu kata diagnosanya dokter itu sakitnya itu infeksi saluran kencing sama tifus. Langsung turun itu ya Mbak ya, 52 kilo ya. Tingginya berapa Mbak Siva? Iya. Tinggi badannya berapa? 149. 149 ya. Jadi ini Mbak Siva malah mengkhawatirkan karena berat badannya turun begitu? Enggak, maksudnya kan saya mau pingin postur tubuhnya juga bagus kan juga gimana ya, soalnya kan katanya kalau berat badan terlalu lebih itu bahaya juga buat kesehatan tubuh. Soalnya habis keluar dari rumah sakit itu saya sering sakit gitu. Baik kalau gitu. Sudah bisa dipahami dok pertanyaannya? Baik, terima kasih banyak ya Mbak Siva. Didengarkan ya jawabannya ya. Iya. Baik, terima kasih. Ini kalau berat badannya 52, tingginya 149 kira-kira dok? Usianya sudah 17 tahun. Ya, 17 tahun. Ya. Kemudian yang dimasalahkan itu pengen posturnya lebih bagus. Mungkin yang kita perlu digali lagi ya aktivitas fisiknya apa, ada exercise nggak di situ. Karena kan usia segitu mungkin sekitar SMA ya Mbak ya. Masih perlu banyak gerak ya dok ya? Masih. Nah, kayaknya Mbaknya suka main gadget nih kayak. Iya. Gitu ya Mbak Siva mungkin lebih karena juga dia sering sakit tadi katanya Mungkin begitu. setelah sakit itu kan berat badan turunnya mungkin karena sakit. Cuman apakah ada yang lain itu kan kita nggak tahu. Cuman tadi kalau ditanyakan tentang postur tubuhnya apakah olahraga perlu gitu mungkin ya ditanyakan ya tetap perlu ya. Olahraga ya. Yang senang apa gitu. Misalnya kalau suka dipilih berenang, aja. Ya, Senang bersepeda juga bersepeda. Iya, posturnya kan jadi lebih bagus kalau ini senang olahraga. Iya, minimal kalori yang sudah dimasukkan dalam tubuh bisa terbuang dengan bagus ya, artinya tidak tertimbun terlalu banyak di dalam tubuh ya. Mudah-mudahan Mbak Siva tetap sehat dan dijaga untuk kondisinya supaya tetap normal, tidak terlalu gemuk ya, dan tetap harus ada gerak fisik Mbak, jadi nggak bisa enggak ya. Iya. Mungkin kalau di SMA gitu masih ada pelajaran olahraga sih, masih seminggu sekali masih bisa tetap aktif aja, lari atau main basket, volley, begitu ikut aja Mbak. Jadi mudah-mudahan bisa tetap membantu fisiknya bisa lebih bagus, lebih sehat. Yang kurus atau gemuk sekali, yang penting sehat ya, maksudnya tetap dijaga ya. Baik, kita ngobrol-ngobrol lagi ya dok ya. Tadi saya di mana ya? Mungkin penanganan anak-anak yang obesitas ya dok ya. Tadi yang sering makan junk food gitu ya, nggak boleh ya dok ya. Kalau sudah remaja gini tetap juga nggak boleh dok. Tadi kan kita bicara mungkin balita yang sering dapat undangan-undangan ulang tahun gitu. Nah ini kalau remaja-remaja gimana dok? Kalau remaja-remaja keluar sendiri cari makan sendiri biasanya. Orang tua malah nggak ngerti nih. Mereka sering kumpul-kumpul di mana. Kadang malam-malam keluar beli nasi goreng bareng-bareng. Oh kita bisa telepon lagi dok. Baik, halo selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa ngapunten? Wahyu Surabaya. Pak Wahyu di Surabaya. Ada pertanyaan Pak Wahyu? Saya nggak ada keluar sih, cuma sama pertanyaan. Ada orang ini istilah obesitas jadi kegemukan ya. Tapi apakah obesitas itu antara gemuk sama gendut itu istilahnya juga saya agak bingung gitu ya. Ya mungkin nanti dokter saya jelaskan. Yang pasti ada orang katanya kalau ingin diet malah sarapannya dihilangin. Saya pernah ngomong ke teman-teman, kalau mau diet sarapan tetap dimakan. Kalau kamu nggak makan sarapan, itu lemak dalam tubuhmu itu akan nanti hormonnya merubah lagi dan kamu jadi ngolahnya itu jadi nggak ada makanan, akhirnya dia jadi bengkak lagi gitu loh. Bukannya pembakaran kalorimu jadi hilang, malah mereka ngomong kalau aku nggak makan pagi kan berarti kan aku enak, nggak ada yang diproduksi loh. Malah kamu nggak makan malah jadi gemuk. Kalau kamu makan pasti siangnya kalau kamu nggak makan itu malah lebih bagus. Sebenarnya paginya udah isi karena waktu makan pagi itu yang diperlukan itu ya. Apakah benar orang kalau nggak makan pagi itu bikin kurus? Padahal kan itu salah ya. Terus kalau kurang tidur itu katanya juga bikin obesitas ya. Katanya suka ngemil akhirnya ya kalau nggak salah ya. Jadi itu aja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Ini kategori obesitas, gemuk, gendut. Bedanya apa di istilah ini dok?
Jadi kalau term medisnya kan obesitas ya. Oh, istilah medis itu iya. obesitas. Gemuk, karena orang umumnya kan kita mengenali iya. kegemukan. Iya. Ya. Jadi ini kasusnya sepertinya ini ya untuk dewasa ya. Kalau dewasa sih kan lain dengan termnya anak-anak. Kalau anak-anak memang kita tetap minta untuk sarapan dan sebagainya, untuk mengatur kalorinya supaya kalau pagi berangkat sekolah itu masih ada kalori yang cukup untuk nanti sampai di sekolah belajar. Itu kan perlu kalori juga. Perlu energi. Iya, jadi kalau untuk anak tetap dianjurkan sarapan. Tetap sarapan. Iya. Ya, kalau dewasa itu siang makan, malam makan, tetap 3 kali. Cuman ya kita kurangi karbonya dan snacknya itu, manis-manisnya itu, dan exercise ditambah biasanya sudah bisa lebih bagus posturnya. Jadi sebenarnya makan 3 kali itu tidak apa-apa. Ada sarapan, makan siang, makan malam, cuman porsinya begitu. Iya. Ya, tapi kalaupun tadi mau nggak sarapan, kalau saya anak-anak kita anjurkan sarapan ya. Kalau dewasa sih terserah, terserah kan sudah bisa diatur sendiri. Jadi nggak apa-apa. Pada dasarnya kalau misalnya badan itu lama tidak ada asupan, dia kan gluconeogenesis, dia memecah, istilahnya memecah. Jadi kalau kondisinya pada orang yang ini jadi depresi atau kompensasi, dia jadi makan siangnya double, Mbak. Oh, malah bahaya juga tuh. Jadi beberapa kan memang kalau nggak sarapan ada makan siang double. Kalau memang bisa niatnya misalnya puasa, pada saat puasa kan memang kita bisa tidak sarapan, tidak makan siang, dan buka kita baru makan, memang niatnya seperti dengan itu. Pengendalian diri yang luar biasa. Tapi kalau sehari-hari biasanya tergoda ini biasanya ya, karena mungkin teman-temannya makan banyak. Sekarang kan diet banyak maksudnya. Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali dokter, kita akan ikuti dulu beberapa yang berikut ini, dan untuk Anda yang ingin berinteraksi silakan di 0315678216. Kami akan bersama Anda sampai dengan jam 8 malam nanti. Jangan kemana-mana, saya Ellen dan juga Dr. Emma akan segera kembali setelah Anda ikuti yang berikut ini. Saya pulang ke rumah tidak ada tempat lagi. Kami tanam untuk mata air, Bukan air mata. Ayo berasa keluarga tercinta, tanpa terasa kita sampai di sesi yang terakhir untuk bincang-bincang kita malam hari ini dalam acara Plong. Apa kata dokter? Kami masih membahas tentang obesitas pada anak, masih lucu dan menggemaskan, dan kita sampai di sesi yang terakhir mungkin akan banyak himbauan-himbauan dari dokter, pesan-pesan ya untuk para keluarga. Dan tadi yang belum kita bahas adalah mengenai bayi ya dok ya, dari lahir sampai dengan mungkin usia balita sebelum 3 tahun ya. Nah itu biasanya orang tua menambahkan susu formula karena mungkin ada yang alasan ASI-nya tidak cukup dan sebagainya. Apakah itu perlu sebenarnya dok untuk membantu untuk katanya biar anaknya nggak kecil atau biar anaknya kenyang dan sebagainya, untuk alasan-alasan itu? Sebetulnya kalau dari Ikatan Dokter Anak kan
menyarankan untuk ASI diberikan kan eksklusif pada 6 bulan pertama kecuali pada kondisi medis tertentu. Jadi artinya kita tetap menyarankan ASI kemudian dilanjutkan sampai dengan 2 tahun. Jadi kalau pada kondisi tertentu memang diperlukan, kita boleh memberikan susu tambahan seperti itu atau makanan pendampingnya dengan kalori yang tinggi. Misalnya pada kasus yang malnutrisi misalnya ya. Jadi kalau misalnya anaknya dia ASI-nya cukup, makannya cukup, tidak selalu harus sufor gitu maksudnya ya. Ya. Karena mungkin ya itu tadi ada kekhawatiran takut kurang gitu ya asupan anaknya. Ketakutan dalam tanda petik itu kan betulnya harus kita edukasikan. Bu, ini usianya sekian, berat badan sekian itu cukup misalnya. Kalau usia sekian, berat badan sekian itu kurang. Nah, ini bisa ditambahin seperti itu. Jadi yang kita edukasikan sebetulnya orang tuanya ya. Karena anak kan nurut ya. Pada kondisi nggak bisa ngelawan sih kalau usia sebelum balita bayi. Sekarang pertanyaan apakah bisa ibu-ibu yang bekerja memberikan ASI? Bisa. Ya banyak teman-teman yang bekerja di rumah sakit meskipun jaga juga kita insya Allah bisa asalkan kuncinya semangat gitu Mbak. Jadi pada ibu-ibu muda, keluarga muda yang bekerja di bank, di kantor, mana-mana tetap bisa insya Allah. Baik, kita bersama penelpon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa Pak? Agus di Gresik. Pak Agus di Gresik. Silakan Pak, pertanyaannya. Kalau makan dikurangi, pasti konsumsinya gula. Ya sama aja dok ya. Saya gula itu bisa bikin gemuk kan. Makanya kalau pas hamil itu jangan minum es, tapi bukan esnya, air esnya ke gulanya itu. Terus itu pengaruhnya ke bayi, benar nggak dok ya? Gitu, iya. Lalu yang terakhir,